Selamat pagi, jumpa lagi dengan Payung University. Kita pagi ini mengambil background di Pocadi, Pojok Baca Digital Kota Metro. Kemarin kita di Tugu, di Menara Taman Merdeka ya. Apa itu ya? Tugu Taman Merdeka ya. Tugu warna-warni yang kemarin waktu saya ajak tim dari Kick Andy itu, dia nggak mau ngambil gambar. Jadi dia nanya tentang apa yang bagus di kota ini. Takwa, saya bilang sama Taman Merdeka. Setelah itu di warna-warni, nggak lah, nggak jadi. Lu kenapa? Katanya. Norak, kata dia. Jadi ternyata nggak semua yang warna-warni itu bagus gitu. Ada satu elegan yang mesti dijaga, contoh warnanya kata dia harusnya ya agak-agak tua lah atau abu-abu lah minimal gitu. Jadi dia tidak kontras dengan alam yang sudah warna itu. Contoh pohon itu hijau dan sebagainya. Ini juga bangunan ini saya tidak tahu, tapi sebenarnya yang jaga juga kita kenal, namanya Aprian, dan Bang Rahmat ini orang yang paling banyak bergaul dengan Aprian. Nanti Aprian biasanya datang di sini jam berapa, Bang? Jam 8. Jam 8 dia datang. Dan Pocadi ini dulu dapat bantuan dari Perpustakaan Nasional ya. Iya. Bantuan dari Nasional, dan ini di zaman Pak Sahri waktu masih jadi Kadis Perpustakaan. Terobosan-terobosan Pak Sahri saya anggap tidak enteng ya. Sebelum kita bahas lebih panjang, ini ada logo Metro Membaca, teman-teman. Metro Membaca ini dulu saya ingat yang buat Iqbal, Iqbal Baihaqi. Kemudian kalau yang ini kayaknya Juli ya. Ini? Lomba. Oh, lomba. Ya, siapa ya yang menang ya? Dia tetap pakai ini tuh ya. Oh, pokoknya ini berarti dulu dilombakan dan menang siapa gitu tujuh ini. Terus Pocadi ya ini biasalah aturan bagaimana tata tertib ketika masuk Pocadi. Di dalamnya ada buku, namanya Pojok Baca Digital, juga ada fasilitas komputer dan sebagainya. Sebenarnya kalau sudah bicara Pojok Baca Digital berarti kan orang bisa mengakses bacaan tanpa harus bergantung lagi pada fisik, Bang ya. Oke. Tapi saya kira mesti ini ada problem yang bisa kita perbincangkan. Kalau kita membincangkan problem kan paling nggak kita bisa urun rembuk lah. Mestinya bagaimana Pocadi ini. Ini pengunjung kalau Abang pernah ngobrol sama Aprian berapa per hari? Nggak tentu, kadang kosong. Waduh, kadang ya? Satu. Itu pun pengunjung yang sebenarnya berulang. Kalau pengunjung satu itu ya orang yang memang udah terbiasa berkunjung. Kadang juga ada 3 gitu ya, ngajak kawan gitu. Atau ada yang cuma numpang hafalan di sini. Hafalan Quran. Hafalan Quran. Oh, itu juga baca juga itu sebenarnya kan. Sebenarnya kalau ngomong baca kan nggak mesti baca buku ya, baca Quran ya. Saya nggak tahu karena dia sudah menggunakan kata pojok baca, kan berarti itu lebih spesifik daripada persoalan literatus ya. Literasi. Kalau literatus kan orang sedang belajar, orang yang belajar adalah literatus kan gitu. Tapi kalau ini sudah menyematkan nama pojok baca kan berarti aktivitas yang di sini adalah memfasilitasi orang yang mau baca. Orang membaca. Meskipun hanya baca HP mungkin. Iya, dulu saya ingat taman ini tahun berapa ya? Mungkin 2005-an ya. Dulu di situ ada koran di luar sana tuh. Koran di-update tiap hari. Koran kayak di mading itu. Oh iya, Jogja banget tuh. Di kanan. Nah, itu yang lumayan banyak pembacanya dulu. Orang setiap lari keliling baca, pasti mampir lah mereka. Walaupun mungkin nggak baca semua, mereka baca berita-berita. Karena pagi-pagi itu udah ada koran dipasang. Oke. Nah, sebenarnya minat bacanya kan juga kayak gitu. Kalau tradisi Jogja itu kan memang dari tukang baca koran kan. Kedaulatan rakyat kan ditempel di sekitaran jalan masuk Malioboro, ada beberapa. Di kampung-kampung juga ada. Itu kalau nggak salah itu Lampos yang Kampung Pos. Kalau buku bacaan di sini apa, Bang, rata-rata isinya? Ya banyak ya, tapi kalau yang digital itu kan ribuan.
yang digital. Yang ada di dalam. Yang ada di buku fisik ini banyak novel, banyak cerita fiksi. Karena itu mungkin diniatkan untuk menarik minat remaja, pemuda, gitu ya. Jadi saya lihat banyak novel. Ada juga banyak bacaan-bacaan anak kuliah lah ya, buku referensi lah. Bukan buku referensi dalam pengertian orang-orang pustakawan ya, yang biasanya buku-buku tebal. Nah. Tapi yang maksud saya jadi rujukan untuk orang kuliah. Buku-buku anak sekolah juga ada. Di sini sekolah-sekolah terdekat apa aja sih kalau ini? Sini SMP 3, 1, SMA MAM, Madrasah Aliyah Muhammadiyah. Ini SD belakang ini ya. SD apa ini? Oh, kalau SD banyak. SD sini ya? SD banyak di situ. SD 5, 6, 1, 4. Yang pojok Samber sana 2. Kalau SD Muhammadiyah, kalau SD banyak. Tapi yang saya lihat juga sering anak-anak MTS Muhammadiyah, terus anak SMP 1, SMP 3 situ ya. Ya saya kira kenapa sekolah penting teman-teman? Bagi saya sekolah ini kan yang akan menghidupkan kegiatan. Jadi mereka misal dalam 1 bulan dijadwal 1 kali atau sekolah, atau kan ada berapa kelas gitu. Jadi misal dia kalau SD kelas 1 sampai kelas 6, berarti sebulan itu dia bisa sekali aja berkunjung ke sini. Jadi ditargetkan bahwa belajarnya di sini gitu. Berarti kan satu sekolah bisa mengisi 6 hari. Nah kalau sekitar ada 5 sekolah cukup 30 hari. Oh enggak, Sabtu Minggu kan dia libur ya. Libur. Berarti ya ada yang libur, ada yang masuk Sabtu. Artinya bisa terisi juga setiap hari kalau memang dalam 1 bulan per angkatan, 1 kelas 1 bisa kelas 2 gitu. Jadi dia bisa diisi kegiatan untuk ya melakukan apa saja di sini. Entah kemudian gurunya juga mengajar di sini. Kemudian di sisi lain saya lihat memang mesti ada fasilitas tadi. Bahwa apakah orang datang ke tempat ini benar-benar bisa menikmati bacaan yang mereka inginkan. Saya kan langganan Tempo. Saya langganan Tempo dan sebenarnya Dinas Perpustakaan di Spusarda ini juga harus langganan bacaan-bacaan, misal Kompas. Saya tadinya langganan Kompas. Setelah langganan Kompas, saya bisa dapat bacaan update di Kompas dari temen karena sering dikirimin tiap hari lewat online. Sekarang saya langganan Tempo apa namanya, majalah gitu. Atau kemudian Lampos lah. Bagaimana koran bergengsi di Lampung ini juga mesti kita bisa akses, dalam arti nggak perlu dipajang, tapi dia di ini bang, ya kayak orang baca di kantor itu loh bang. Oh ya, dijepit gitu. Nah dijepit kayak gitu. Jadi ada bacaan-bacaan yang tiap hari bisa diakses. Dan Aprian kan bisa juga njagain, jangan sampai hilang. Kalau pagi dikeluarin, kalau nanti sore dia dimasukin lagi gitu. Dan itu jadi arsip juga, karena kan ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, jadi bisa berkegiatan. Terus Pocadi ini bisa jualan nggak ya? Jualan buku? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak diperbolehkan? Nggak boleh. Tapi ya bisa aja, bukan nggak diperbolehkan ya. Yang jualan buku belum pernah terjadi. Kalau jualan liar ya, ini kan nggak boleh di sini. Kan gini. Tapi bisa jadi kan, idenya juga jualan. Kita kan tahu gaji yang jagain ini tidak standar UMP. Iya. Kalau kemudian ini kita bicara inovasi ini ya, inovasi Pocadi ya. Iya. Kira-kira Pocadi ke depan apa yang mau dikembangkan kan gitu. Misal kita gaya tuh teman-teman dari toko buku online, Alas Buku kalau di Mustaqim, atau Pak Sidik di MBS gitu. Iya. Dia pajang buku untuk dijual di sini, boleh nggak ya? Boleh, tinggal berkoordinasi aja saya pikir kan. Ini kan berarti ide kan? Ini ide. Karena belum dicoba ya, kita nggak tahu bisa enggaknya itu karena belum dicoba kan. Karena pada dasarnya gini, Pocadi ini ada di depan kantor wali kota. Iya. Daripada kita berharap, misal ya kita menghidupkan rumah pintar yang ada di 22 kelurahan, yang sejatinya juga susah betul itu. Karena bagi saya yakin tentang pemberdayaan. Pemberdayaan itu
bagaimana kita mencari orang yang bergerak. Nah, sedangkan literasi ini kan tidak bisa dipanen seperti kami bikin pasar misal. Nggak bisa. Tapi kan kita bisa bikin ruang ekonomi di tengah-tengah seperti ini, kita bisa jualan buku atau kemudian ya kita ngonten ya seperti ini. Sebenarnya kan kita juga nggak ngomongin uang kan, tapi kita bicara literasi di tengah-tengah kota gitu. Terus ini Bang, gimana caranya kita menghidupkan tempat ini dengan cara gotong royong? Itu gimana Bang? Sebenarnya kan Pocadi ini, kalau saya sih niatan awalnya ngelihat itu untuk mendekatkan buku dengan publik. Di mana ada tempat rame, maka Pocadi ini kan ada yang di bandara gitu, program Perpusnas ya. Di Lampung ada berapa? Baru ini, kemudian Tulang Bawang kayaknya nyusul ya. Apa daerah mana itu? Tulang Bawang ya, tapi di rumah sakitnya kalau nggak salah. Pokoknya mereka tempat-tempat pelayanan publik yang sebenarnya semangatnya dulu yang ingin kita gerakin kan. Kalau saya dulu kan punya ide di mana tempat ada antriannya, tempat-tempat pelayanan publik ya, bank, rumah sakit, kantor pelayanan administrasi kependudukan, kecamatan, kelurahan, yang di mana ada mereka antri, sediakan bacaan, majalah, buku. Tapi memang pertama yang harus dilihat itu apa kecenderungan masyarakat. Saya juga nggak tahu ya, tapi karena itu udah lama sebelum buku digital ya atau bacaan digital populer digemari, minat baca kita juga terhadap bacaannya itu juga memang rendah ya. Ditambah sekarang ada HP, tambah tidak ketemu pembacanya kan. Nah, menghadirkan Pocadi di ruang-ruang publik ini sebenarnya kan salah satu upaya. Nah, tapi juga tidak ketemu gregetnya kan. Masyarakat juga cuek gitu. Padahal udah dikasih kenyamanan. Dulu mungkin niatan, ini kan ada beberapa rak-rak tuh. Itu niatannya mungkin itu ditaruh buku gitu. Oke. Tapi nggak tahu. Ini juga ditanam ya? Ditanam, dibaut. Jadi tapi saya belum pernah ngelihat buku dipajang di situ sejak itu ada ya. Karena takut hilang juga mungkin. Takut hilang mungkin. Sebenarnya kalau penyuka bukan penyuka ya. Kalau penyuka buku atau yang mencintai buku kan sayang banget sama buku ya. Tapi saya tuh sebenarnya kalau buku hilang ini sekarang ini nggak apa-apa. Karena saya yakin yang ngambil tuh lagi pengen buku itu kan, masih dibaca. Cuman kalau kita yang beli mahal kan rugi. Iya, rugi. Jadi kalau mau memasarkannya ya mungkin harus per event ya. Kedua, saya selalu percaya memang bahwa yang gemar buku, yang betul-betul mencintai buku ini tak banyak. Makanya sebenarnya harus diidentifikasi terlebih dahulu lewat apa gitu, hadiah buku gitu, atau kayak ada sayembara gitu, bagi-bagi buku gitu. Jadi kita tahu tuh siapa-siapa yang sebenarnya suka buku. Kan pasti banyak tuh peminatnya. Terus jenis bukunya kayak mana. Kalau mau meramaikan Pocadi itu harus sering-sering ngadain acara untuk anak-anak. Ya kan? Makanya kalau gerakan literasi itu kan sebenarnya program nasional tuh lengkap sebenarnya. Ada gerakan literasi keluarga, ada gerakan literasi masyarakat, literasi sekolah, gerakan literasi daerah. Cuman sayangnya masih seremonial, formalitas. Nah, himbauan, ajakan untuk membaca ini kan belum dimasyarakatkan. Makanya semuanya sebenarnya harus jalan. Seperti program memberikan hadiah pada keluarga baru, umpamanya bahan bacaan. Siapa yang nikah dikasih kado khusus oleh pemerintah daerah 1 buah buku umpamanya. Jadi kadonya buku gitu. Daripada bulan madu atau yang program-program nikah gratis, berapa sih buku? Paling kasihlah 50 sampai 100 ribu gitu kan. Beli buku. Ya mungkin apa yang diyakinkan mereka agar buku itu dibaca, ya mungkin bisa tip mendapatkan anak pertama atau merawat anak pertama, apa-apa yang memang berhubungan dengan kecenderungan pengantin baru. Kasih aja dia buku itu. Nah,
Kenapa? Itulah yang kemudian menjadi awal mereka akan menggemari buku. Harus ada gerakan-gerakan konkret yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong itu. Kalau untuk menghidupkan Pocadi ini, bisanya tuh mungkin dengan hampir sama dengan gerakan apa tuh? Bus pustaka, mobil pustaka yang keliling-keliling itu, pustaka keliling lah ya. Paling yang bisa dilakukan itu. Karena sebenarnya kalau hanya menggelar lapak baca, seperti yang kita gelar dulu, saya lah yang gelar di taman ini, saya juga punya pengalaman hampir setahun menggelar lapak baca tuh. 1, 2, 3 orang dari pagi, di hari libur yang banyak orang, yang ada senam joget-joget tuh di sini kan, apa dangdutan itu, mampir itu udah bagus kalau satu. Jadi kalau ini dikeluarin juga, belum tentu juga. Maka tapi kalau minggu memang rame ya orang sini ya. Saya kalau minggu kan memang dipayungi ya. Rame. Orang lari-lari kayak gini kan rame juga ya. Nah, habis kalau hari Minggu mereka biasanya nongkrong semua. Nongkrong. Agak berkurang memang kan nggak ada makanan. Karena itu salah satu faktor ya. Mereka sambil makan-makan kue gitu. Nah, karena mungkin nggak ada, malah nggak terlalu lama nongkrongnya. Nah, saya pikir pre-event tapi itu capek dan membutuhkan biaya kan. Kalau ngadain event apa dongeng, lomba mewarnai, lomba melukis gitu. Dan pasti juga nggak sustainable. Karena cukup ini dibuka, buku ada, orang bebas. Dan itu tidak laku. Jadi berbeda ya antara kita membangun sesuatu fisik dengan pada akhirnya mengajak orang-orang untuk partisipasi ya. Iya, susah. Lah dulu orang-orang melihat Pocadi ini cara meramaikannya apa memang gimana tuh caranya? Kenapa dipilih tempat ini juga dulu? Karena rame, ruang publik kan. Ada masjid takwa, mungkin orang mau nunggu azan, apa-apa gitu ya. Karena Pocadi sebelum inilah yang mungkin se-Indonesia yang pertama di ruang publik. Di ruang publik dalam pengertian nggak terkait dengan ruang tunggu ya. Rata-rata kan bandara, rumah sakit, tempat-tempat pelayanan umum lah ya, yang mungkin terminal gitu. Stasiun apa-apa gitu. Seingat saya sih ya, sepanjang yang saya baca gitu ya, informasi yang saya baca, Pocadi ini ada di bandara, ada yang mereka memang ada ruang tunggunya. Nah, ngisi waktu itu mereka mampir di Pocadi ngambil buku baca, terus dibalikin. Nah, ini kan nggak ada yang ditunggu. Mereka memang mau datang untuk main, bukan untuk baca buku kan. Bukan ngusir jenuhnya, mungkin kan lihat pemandangan aja, bukan karena baca. Nah, tingkat kesulitannya mungkin itu bedanya dengan dia ditempatkan di taman. Tapi ya memang masyarakat kita kultur membacanya kan memang belum terbentuk. Jangan-jangan juga bukan hanya di metro. Bisa jadi. Jadi di kabupaten lainnya juga sama. Wong kita yang mengaku yang berjuang untuk kota pendidikan dan begini wajahnya apalagi. Tapi kalau di ruang tunggu itu kan memang efektif. Saya dulu ya, kalau antri nyuci servis motor, itu ada tumpukan majalah biasanya di yang servis motor Honda yang dekat pinggir itu ya. Itu masuk iklan nih udah nyebut merek Honda gitu. Iya. Rata-rata kan mereka ngambil majalah gitu terus baca gitu. Di ruang tunggu itu sebenarnya lebih efektif. Iya. Membunuh sepi. Iya, mungkin itu ya pertimbangannya. Dulu sebelum musim HP. Oh, sekarang main HP. Mungkin main HP ya, main game. Kalau dulu ya masih mending gitu. Atau bisa juga Bang dibuat dalih bahwa transformasi pojok baca digital tuh ketika orang sudah pegang HP ya itu udah pojok baca digital tuh. Ya walaupun bacaannya saya lihat ya kan dia baca WhatsApp, baca ini kan. Kalau saya perhatiin rata-rata orang itu ketawa-ketawa gitu ya. Rata-rata ya video-video pendek, YouTube yang lucu-lucu, TikTok gitu ya. Kalau kita ngepoin tuh orang anak-anak mau yang gitu ya. Begitu kita lirik itu biasanya TikTok, paling sering TikTok, snack video yang
film-film durasi berapa menit terus bersambung gitu kan. Tapi apa iya sih kita tidak punya satu strategi untuk melihat bahwa umur sekian bacaannya ini supaya dia terangsang untuk bisa menulis. Misal gini, ajarkanlah sastra supaya anak-anak itu jadi pemberani, kata Umar bin Khattab kan. Maksudnya anak-anak hari ini kan juga belum pantas pegang HP. Bahkan beberapa guru mengatakan setelah pandemi ini kita menggeser anak-anak supaya tidak rusak. Cara berpikirnya itu susah. Dari mulai tadinya online pakai HP, sekarang kan kalau udah offline. Dan itu menggeser lagi tradisi supaya mereka tidak pegang HP itu susah sekali tuh anak-anak. Susah. Makanya kemarin saya pas podcast kita pertama itu, ini berdasarkan pengalaman ya. Saya nggak juga punya data riset. Tapi ada beberapa memang bacaan yang sama dengan pengalaman yang pernah saya alami. Dulu tradisi di kampung, orang-orang tua itu sebelum tidur anaknya ternyata didongengin. Jadi dongeng gitu ya. Atau kalau yang udah agak modern karena mungkin stok dongengnya terbatas, itu apa? Bubu. Dibacain buku cerita. Oh ya. Dibacain buku. Nah itu sugesti sebenarnya. Karena rata-rata orang-orang seusia saya begitu ketemu buku itu kayak keranjingan bener. Kayak ketemu apa gitu ya. Nah itu mulai tergerus kan. Orang berdongeng sudah berkurang. Bahkan anak-anak seusia saya, usia SD waktu itu, kadang nggak bisa tidur kalau nggak didongengin. Kadang dongeng yang pernah diceritain karena dia mungkin terpotong tidur minta diulangin lagi. Nah kebiasaan dongeng itu berpengaruh untuk membangun literasi awal. Membaca ceritanya dan lima pengen dapat cerita. Kemudian dulu waktu zaman SD saya itu ada majalah sebelum Bobo ya, ada namanya majalah Kuncup. Saya ingat benar itu. Karena saya tunggu itu pasti kedatangan Kuncup itu di sekolah. Dan saya bawa pulang, saya baca. Nah, kebiasaan membaca sugesti itu untuk menghindari yang ketergantungan pada apa itu memang mulai dibiasakan dari mereka mulai tidur, bangun gitu. Ya orang tua harus punya kesadaran itu untuk membentuknya. Kalau enggak bakal bisa, tapi dia berjuangnya lebih susah. Ini pengalaman juga. Jadi ada anak saya yang suka baca, ada yang enggak kan. Loh, kok begitu ketemu buku bawaannya ngantuk ya? Ya karena kamu enggak membiasakan dari awal. Maka kamu harus lebih bekerja keras saat dewasa, saat kuliah untuk berjuang melawan rasa malas membaca buku itu. Karena kamu tidak memulai kerja keras dari awal. Kalau dia dari awal, dia menjadi habit, menjadi kebiasaan. Abang dulu kan orang pulau ya? Orang pulau kan juga HP juga belum ada ya? Belum. Dulu anak-anak seusia abang di mana, Sumenep ya? Sebenarnya di pulau itu 12 apa jam kan ya? Ya. 12 jam dari Sumenep. Itu mereka dapat bacaan dari sekolah aja atau memang di masyarakat itu udah ada buku-buku? Ada buku-buku. Jadi di sekolah itu ada buku, cuma kan tidak memadai. Sehingga saya dulu waktu saya SD, setiap kelas itu punya lemari isinya buku. Ya kalau semua orang kayak saya dulu di SD, ya nggak nyampe setahun lah pasti nyelesain baca buku itu kan. Bukunya dikit. Karena bukunya tipis-tipis, gitu, buku-buku cerita, gitu. Ikan gabus dan nenek tua, gitu. Di bahasa Indonesia itu kan ada cerita-ceritanya, gitu. Ya termasuk saya baca buku di SD itu Tenggelamnya Kapal Pandarwik di bawah lindungan Ka'bah itu di SD. Bukunya siapa itu? Hamka. Iya enggak, bukunya siapa? Di SD, di lemari SD. Bukunya Hamka udah ada di sekolah? Ada di sekolah. Keren sekali ya. Khairil Anwar ada. Khairil Anwar. Iya, udah ada di lemari-lemari sekolah. Lemari-lemari sekolah itu stoknya ya. Stok buku cerita gitu. Udah ada, tapi kan dari SD udah tahu tuh kisah Hayati. Udah tahu. Udah. Cuman tidak selebay filmnya ya. Sekarang mungkin nggak nyambung ya dengan ceritanya, tapi baca aja kan. Oh zaman itu baca aja. Ya, di bawah lindungan Ka'bah itu kan tipis banget ya. Bukunya tipis banget kayak buku tulis itu kan. Nah itu udah ada di SD.
Udah ada di SD waktu itu. Bang, berpengaruh nggak orang banyak baca ini? Ini pengalaman abang sendiri ya. Orang banyak baca itu diksinya juga banyak gitu. Berpengaruh nggak? Iyalah. Iya. Kalau ada orang misal udah tua kekurangan diksi itu, apakah juga memang dia kekurangan bacaan? Kurang bacaan. Kan bisa diperhatikan. Kalau ada orang yang ngomong di forum, sepokal apapun dia, nggak enak ngomongnya. Karena diksinya ngulang-ngulang gitu ya. Diksinya kurang. Terbatas. Gitu. Itu pasti kelihatan. Orang ini pasti baca buku. Pasti orang yang suka baca buku, itu bisa nebak. Ini bacaan dia banyak ya. Waktu kawanku main tempat abang, Dokter Iwan itu, kelihatan loh. Kelihatan. Kayak apa, Iya. buku berjalan dia kan. Makanya saya selalu menyarankan, bukan hanya soal pengetahuan dalam pengertian tambah wawasan tentang informasi apa, tentang teori apa gitu. Tapi membaca buku itu pasti menambah kosakata. Sadar tidak sadar. Ada kata-kata baru yang kita peroleh ya. Ya kita aja ya. Dulu saya nggak terlalu akrab dengan istilah-istilah asing ya. Ya sampai akhirnya ditandain, dicariin artinya, karena dulu kan harus buka kamus ya. Tandain dulu gitu, kemudian cari di kamus. Nah dari sisi itu aja sebenarnya udah ketahuan soal kosakata tambah. Maka mengajak orang membaca itu bukan hanya soal dia suka tidak suka, pengen menata kalimatnya lebih baik, lebih indah gitu. Dia harus membaca karya sastra gitu. Makanya kan dia pasti berpengaruh tuh. Diksinya bertambah, susunan kalimatnya lebih enak, lebih punya standar walaupun tidak kaku-kaku amat. Yang pasti SPOK, ada subjek, predikat, objek, terus keterangan gitu. Nggak ngambang gitu. Kan dalam bahasa ini kan ada, kalau dalam bahasa Arab itu ada yang namanya fasahah, ada balaghah, ada mani gitu. Nah tingkatan-tingkatan itu kan ada omongan yang dimengerti, cukup mengerti gitu. Tapi ada omongan kayak orang Sumatera Barat itu kan senang beranalogi tuh, kayak berpantun gitu ya, Gurindam. Jadi dia pakai istilah-istilah untuk menyampaikan keinginan. Syair-syair Melayu itu kan secara kosakatanya kan dia puitis. Ya kan, lagu-lagu Malaysia itulah coba. Itu kan nggak model cinta satu malam. Ya kan, lagu-lagu dia mesti punya nuansa sastra kan gitu. Apa yang membedakan ini kalau kita ngomong soal kasta ya, kasta dalam bahasa lah ya. Orang pasar, orang jalanan dengan orang terdidik. Itu pasti kosakata. Nggak akan dikenal orang ingin menyampaikan maksudnya itu dengan apa gitu. Saya lapar gitu. Dia nggak akan tiba-tiba orang keraton itu ngomong saya lapar gitu, atau tiba-tiba dia langsung to the point gitu ya. Makanya dulu orang-orang tua kita ya, orang Melayu lah khususnya ya, itu melamar itu nggak, saya pengen melamar anak bapak, nggak ada istilah-istilah gitu. Biasanya kalau orang datang, kalau di kampung saya kan laut ya, biasanya kami mendengar di sini ada dermaga, kiranya kami numpang berlabuh atau minta ikut punya preambul lah. Iya, pasti istilah-istilah kayak gitu ya, nggak langsung to the point. Nah, dibalas itu biasanya kalau dia mau menetapkan mahar, berapa muatan perahu bapak, apa saja isi. Dia pakai metafor. Iya, nggak ada tuh. Nah itu kan kesantunan sebenarnya. Nggak ada yang bangsa kita itu luar biasa ya. Poin ya. Dengan berbagai suku tadi ya tuh. Iya. Mungkin orang Lampung kan juga punya pantun sendiri pasti ya. Dan Sumatera Barat juga saya lihat juga ada itu ya. Kalau dia ngomong terpuruk gitu ya, dia kan biasanya menggunakan udah jatuh tertimpa tangga, istilah-istilah kayak gitu kan. Udah jatuh, kayaknya apes banget itu. Nggak langsung sial gitu. Nggak langsung to the point kayak gitu. Nah ini kan kekayaan. Nah, kekayaan yang hari ini mungkin kita jarang temui. Makanya peribahasa seperti pungguk merindukan bulan itu dipakai sebagai bahasa sehari-hari dulu. Berarti dari informasi abang ini ada diksi yang terlahir karena tradisi, ada pengetahuan yang dihasilkan karena bacaan. Kan orang dulu tidak membaca buku, tapi dia mewariskan diksi-diksi untuk dongeng. Ya dongeng, ya
cerita-cerita rakyat ya kan. Iya. Dan mereka itu mewariskannya dengan cara kebudayaan kan, melamar, mungkin Iya. khitan, mungkin syukuran apa gitu kan. Dan peribahasa itu kan akhirnya ditulis jadi buku, kemudian kita baca. Menurut saya sih bermetamorfosis ya. Kalau legenda umpamanya legenda Sangkuriang, dulu gak saya baca, tapi saya diceritakan dongeng. Tangkuban Perahu itu udah sampai, tapi didongengin. Jadi banyak legenda-legenda masa lalu yang kemudian hari ini ditulis, diceritakan. Sebenarnya hari ini bermetamorfosis ya. Sekarang kita kenal dengan audiobooks gitu ya. Oh anu ya, ya kayak Spotify itu kan juga sekarang Kalau pakai. di luar negeri itu udah banyak banget ya. Jadi buku tapi suara. Mereka bisa sambil naik Nah sepeda. itu kan dulu radio juga gitu. Radio apa kisah Siti Nurbaya kan diceritain lewat. Nah, artinya dulu tuh pernah ada dalam bentuk dongeng, dalam bentuk cerita gitu. Kemudian ditulis gitu. Iya. Ya kalau dulu kan itu juga yang mungkin ya ikut merangsang kan semua kan pada saat kita membangun literasi ya, semua unsur kemanusiaan itu kan gerak, imajinasi, nalar, visual, pandangan ya, kemudian pendengaran. Dulu kita mendengar radio itu kan visualisasi kita itu kan imajinasi kita itu membayangkan Mak Lampir itu kayak mana, Farida Pase ya, kemudian dengar sahur sepuh, Lasmini itu kayak mana, Mantili itu kayak mana gitu. Tapi begitu kemudian kita lihat di Antv, di TV, kan menjadi hilang imajinasi itu. Jadi menjadi tidak asik. Saya tuh tidak pernah nonton bola di kampung yang dulu ada pertandingan yang lewat radio dulu ya. Kesebelasan lewat radio. Jadi kan imajinasi saya tentang bola itu lebih liar kan sebenarnya. Nah, mungkin imajinasi itu juga tergerak karena itu kan. Nah, buku ini sebenarnya nggak semua orang menyukai teks. Baca buku itu kan sebenarnya luar biasa ya. Makanya begitu difilmkan buku selalu gagal kan. Bumi Manusia. Nggak asik banget pasti. Orang yang pernah. Bang, kata Einstein, imajinasi itu kan melampaui pengetahuan. Jadi kalau orang punya imajinasi, sebenarnya dia sudah lebih tinggi dari pengetahuan. Pengetahuan itu bisa gini, 1 + 1 2. Orang tuh tahu, oh pasar payung itu rame. Orang tahu, itu orang udah tahu pengetahuan. Tapi kalau imajinasi itu melampaui pengetahuan, belum terjadi. Tapi orang itu mikir, besok saya mau begini, saya coba begini. Nah, seberapa berpengaruh bacaan seseorang terhadap mimpi imajinasi seseorang itu sendiri? Kalau saya baca buku-buku cerita atau buku apa aja tuh selalu menghadirkan imajinasi ya. Selalu jadi tapi beda karena hayali ya. Oh asik banget ya. Akhirnya kita akan berpikir nih, kita membaca soal tentang arsitektur kota umpamanya. Oh mungkin itu bacaan berat orang-orang eksakta gitu aja. Tapi akhirnya pada saat kita membaca arsitektur kota di satu wilayah, di satu negara, kita membayangkan bisa nggak nih di metro? Kita melahirkan punya, oh ada ini gitu ya. Oh, atau kita membayangkan bagaimana bangunan-bangunan kolonis itu ya, sejarahnya. Kemudian, oh metro ini punya titik nol nggak? Kita membayangkan dulu ada titik nolnya di mana gitu. Gimana kalau dibangun titik nol? Pasti imajinasi itu kebangun. Dan itu nggak, maksud saya gini. Misal gini, Bandara Banyuwangi itu mendapatkan 10 penghargaan Green Bandara Dunia. Dan itu dikerjakan oleh Andra Matin. Kebijakan itu diambil oleh Azwar Anas sebagai bupati. Abdullah Azwar Anas. Gitu. Pertanyaan kan begini, bagaimana seseorang bisa berimajinasi, oh saya akan bangun bandara ini gitu. Kemudian si penguasanya, si bupatinya, oke, saya cocok dengan ini. Kan ini kan sebuah dialektika yang jelas dia mau berimajinasi dulu untuk mewujudkan satu bangunan itu kan. Ya pasti. Nah, seberapa pengaruh bacaan seseorang terhadap imajinasi itu maksud saya? Semakin banyak bacaan, semakin banyak imajinasi mestinya.
Dimana kita yakin bahwa orang yang banyak membaca itu juga punya tinggi imajinasi gitu loh maksud saya. Jadi kan imajinasi itu lahir mungkin tidak semata-mata karena sumber pengetahuan. Tidak semata-mata karena bacaan. Karena bacaan. Enggak semata-mata karena bacaan. Tapi kalau ada orang yang suka keliling, kemudian memang pengen belajar dari penataan kota, pengalaman, kemudian membayangkan, oh ini bangunan ini bagus nih kalau ditempatkan di daerah saya. Itu pasti berdasarkan pengalaman. Tapi kalau dia membaca itu kan juga berpetualang. Iya, membaca itu nggak mesti ini ya, nggak mesti baca buku ya. Iya. Apa yang disebut iqra bacalah itu kan mengamati, melihat, iya, ya kan, memperhatikan, mengamati, melihat, memperhatikan, apa istilahnya dia seperti belum meneliti sih. Dia apa namanya? Kalau orang belum meneliti, belum wawancara itu apa namanya? Kalau dalam skripsi, hipotesis, observasi. Itu kan semua juga dalam koridor membaca ya, mengamati, iya. Melihat, mengamati, meneliti, mengobservasi itu kan sama sebenarnya. Ya sumber pengetahuan kan dari apa yang dilihat, pengalaman, apa yang dibaca. Jadi banyak hal. Tapi kalau pertanyaannya apakah orang membaca itu punya imajinasi, pasti punya imajinasi. Nggak mungkin satu titik pada saat kita membaca itu, kemudian kita fokus di satu bacaannya itu. Kalau orang yang terbiasa itu pasti dia punya imajinasi. Seberapa penting pemimpin juga harus punya banyak bacaan? Kalau pemimpin nggak mau baca, gimana tuh? Ya berat lah menurut saya. Berat ya, dia nggak punya imajinasi, dia akhirnya atau gini, kan ada tuh pemimpin yang dia punya tim yang pintar-pintar juga. Kayak Ahok misal, Michael Sianipar yang mundur dari PS itu ternyata dulu stafnya Ahok dan dia S1-nya di mana ya, di luar negeri mana. Dan pokoknya gini, ada pemimpin-pemimpin yang dia tahu dia tidak cukup kalau untuk mikir sendiri, dia punya tim-tim pintar-pintar tuh. Kayak Rian Ernest, PSI itu ternyata dulu orang-orangnya Ahok tuh. Iya nggak masalah sih. Dulu kita punya wali kota ya, wali kota kita pertama pada saat pemekaran daerah, Pak Moses Herman itu, dia tuh punya tim. Jadi dulu langganan Jakarta Post, nggak tahu, ada beberapa koran-koran berbahasa Inggris lah. Kemudian saya punya kawan tuh Imam Ma'ruf, tukang terjemah tuh. Jadi dia ngeresume, kerjaan dia tuh ngeresume koran, semua koran, diresume. Simpulannya berita tentang wali kota, berita tentang Lampung apa, berita nasional apa, disampaikan ke wali kota. Enggak masalah juga, karena pasti terbatasan. Pak Moses Herman wali kota, Imam Ma'ruf dulu, mantan presiden BEM pertama jadi BEM itu mantan presiden BEM pertama lah di. Dia kerjanya disuruh gitu sama Pak Moses. Iya, keren sekali itu. Iya, dulu di ini. Dia masih hidup orangnya, Imam Ma'ruf ini. Masih, jadi kan dulu pengurus Ansor pengurus apa di Lampung Timur? Di Lampung Timur. Dia angkatan 99. Berarti bahasa Inggrisnya bagus juga dia? Bagus, dia alum pondok. Bahasa Inggris, bahasa Arab bagus. Nah maksud saya gini, apakah ketika sebuah kota itu meminggirkan bacaan, apalagi ini saya bila katakan, ini Pocadi loh di depan kantor wali kota, dekat juga Masjid Taqwa, kan ada interaksi nih orang ya sholat gitu. Ketika orang fokus pada fisik, dia lupa pada satu sumber bacaan yang penting untuk membangun kota ini sebagai sebuah kota yang dinamis berbasis pengetahuan tadi. Apakah itu juga akan berpengaruh pada imajinasi? Iya. Lihat pembangunan kota ini kan latah, Mas. Lagi trending banyak hadiah, banyak penghargaan di bidang olahraga, kita tiba-tiba menyebutnya kota ini kota olahraga. Lagi tren soal kota ramah anak, kita ikut-ikutan ramah anak. Itu karena imajinasinya yang mandek gitu. Akhirnya mereplikasi yang belum tentu cocok dengan kota kita. Atau hanya rebutan piala. Iya. Tapi sebenarnya tidak berdampak nyata. Bisa. Enggak deh, kalau itu gimana? Tak potong. Jadi kemarin saya lihat di Lampung Barat dapat kota HAM. Di kabupaten mana juga dapat penghargaan HAM. Di sini dapat HAM. Yang ngasih Yasona Lauli, ya kan? Tapi saya mau ngundang Suciwati. Suciwati itu udah oke. Ini kan korban HAM, korban
apa pelanggaran HAM yang Munir dibunuh ini gitu. Wah, saya mau datengin itu loh. Dan itu tuh nggak penting tuh kayaknya. Gitu. Saya mau ngomong ke kampus saya kurang penting. Akhirnya saya besok mau ngajak dia ke Payung itu, Mbak Suciwati. Saya udah WA dia. Terus makasih Mas, kata dia kan. Saya mau bikin apa namanya pameran tentang, saya kan bikin lagu Munir kan, ada di Omah Malang. Terus kemudian saya pengen bikin quote-quotesnya Munir itu di kain-kain. Kemudian kita ingin pameran lukisan tentang wajah Munir. Nah, Mbak Suci mau bedah buku tentang mencintai Munir, kan dia lagi ngeluarin buku. Nah, ini kan dapat HAM nih, kota-kota HAM yang dari Kementerian HAM, dan ternyata di Provinsi Lampung bukan satu-satunya metro. Nah, saya ngeliat ini penghargaan kok nggak ada ininya ya, bergengsi-bergengsinya ya. Besok dapat penghargaan lagi dari kementerian apa-apa gitu. Apakah itu juga dipengaruhi oleh bacaan? Iya, saya kayak ingin menunjuk satu periode wali kota ya. Enggak, kita ngomongin nggak hanya ngomongin metro sih. Iya. Artinya saya pengen ngomongin kota kita soal imajinasi yang stuck. Mas Dharma lihat apa-apa yang dibangun yang tidak lahir dari imajinasi tentang apa visi ngebangun itu. Visi itu kan juga berangkat dari imajinasi, pandangan jauh ke depan, khayali lah. Cuman harus konkret, terukur kan. Visi itu bedanya dengan imajinasi, mungkin dia harus terukur. Nah, semua kan berawal dari imajinasi sebenarnya. Kita punya cita-cita mau kayak gini, tapi nggak mungkin. Gitu. Nah, lihatlah bangunan Masjid Taqwa, bangunan payung-payung ini, mall pelayanan publik, Pocadi. Kalau Pocadi ini hadiah lah katakan kayak gitu. So, kita nggak usah ngomongin ya. Kita lihat bangunan-bangunan yang ngikutin tren, rumah pintar atau apa saja. Terserah itu di periode berapa. Apakah itu telah dan akan berfungsi maksimal? Kalau dia akan berfungsi maksimal, artinya kita membuat sesuatu, kita tahu bagaimana menggerakkannya. Itu yang lahir imajinasi. Kalau gua bangun gubuk di sini, kita bangun nih gubuk di tengah sawah, karena kita berimajinasi akan nongkrong di sini, saya akan ngelihat burung apa-apa. Kita udah punya gambaran, maka kita bangun gubuk kan. Pasti dia berfungsi itu dengan baik. Saya akan ngelihat burung-burung gitu. Nah, sekarang ini apa sih sebenarnya fungsi-fungsinya ini? Mall pelayanan publik bisa nggak nanti berfungsi MCC gitu? Orang kreatif apa-apalah itu ya. Ya itu sebenarnya saya bilang bukan lahir dari imajinasi, bukan lahir dari cita-cita luhur, visi yang jauh ke depan. Itu latah. Kenapa? Nggak dibekali oleh bacaan, nggak dilahirkan oleh imajinasi. Kalau kita tadi sepakat bahwa imajinasi tidak lahir hanya dari bacaan, bahwa membaca tidak hanya membaca buku, dia juga bisa berkunjung. Kayaknya dinas-dinas sudah berkunjung terus tuh tiap tahun kemana, ke kota mana yang bagus, yang bacaannya mungkin bagus gitu. Bahkan kemarin ke Kampung Batik itu, kan ada Kampung Batik. Sebenarnya orang bicara batik kan imajinasi juga. Iya. Oh, saya pengen batik dengan kekhasannya Lampung misal, dia bikin produk kebudayaan baru misalkan gitu. Sebenarnya itu kan semua dari imajinasi. Nah, yang kemudian ingin saya ulang-ulang lagi ke Bang Rama tuh, apa iya sih segini banyaknya orang kemudian tidak punya mimpi aneh-aneh? Kayaknya saya kalau ketemu dinas ini, dia banyak tuh idenya. Saya ketemu orang ini pinter-pinter tuh, bapak dia tuh isinya orang pinter-pinter tuh. Saya ketemu dosen-dosen kolega saya pinter-pinter semua. Tapi ya itu hanya jadi harapan imajinasi. Bahkan kontraktor, ketemu kontraktor dia mimpi juga, Mas saya mau bangun nih pedestrian di sini Mas. Terus kemudian saya mau bangun tempat ini ruang untuk orang-orang bisa olahraga Mas. Nah habis itu saya ini Mas, kita bikin pasar Mas, kayak Payungi. Udah kan saya udah denger lama tuh, tak dengerin lama deh. Habis saya jawab, Pak beda loh Pak antara bangun fisik sama pemberdayaan. Saya bilang, kalau ngomongin fisik Bapak kan baru bangun. Kalau pemberdayaan ini, kalau saya bukan fisik dulu, ngurus manusianya dulu Pak. Jadi kita ngomongin bukan lagi ngomong pedestrian, bukan bangunan ini untuk olahraga ini, gedung ini, tapi kita fokus pada nyentuh pribadi orang, diajak bergerak, kreatif, diajak gotong royong. Kemarin kan kita bahas kohab ya, kita bahas gotong royong ya. Kalau udah ngomong gotong royong kan kita tuh mengeluarkan apa yang bisa kita keluarkan, kita berkorban apa yang bisa kita korbankan. Nah saya melihat bacaan ini soal rumah baca dan sebagainya, saya sih tidak mengurangi peran pemimpin zaman dulu ya. Pak Lukman misal sudah bikin rumah pintar, bagi saya tuh di masa itu gagasan bagus. Cuman kan pada akhirnya kan
apa iya kita hanya pemimpin sesudahnya kan harus berpikir gimana ya menghidupkannya. Menghidupkan. Dan kalau menghidupkan kan kita tidak lagi ngomongin mata anggaran lagi sebenarnya. Misal nih Dinas Perpustakaan, Bu ya mikir gimana ya caranya menghidupkan 5 titik di rumah pintar yang hari ini hidup gitu. Jadi programnya itu selaras. Apa hubungannya misal kita akan launching kota waktu itu apa nih kita? Kota literasi ya? Di sini ya? Nerbangin ya apa? Burung ya? Burung dara. Apa hubungannya itu dengan rumah pintar yang mati itu loh? Kan harusnya kalau kita tuh memang punya kegiatan yang sustain, Bapeda itu pemikirnya banyak. Oh iya, tahun zaman Pak Lukman kita udah bikin rumah pintar. Maka kegiatan selanjutnya juga harus relate dengan apa yang sudah dibangun itu, bukan kemudian itu kan warisannya Bupati Kota lama kan, nanti pemimpin baru aneh-aneh lagi, dia ngide aneh lagi gitu loh. Kan tidak sustain gitu. Ya mungkin dihubung-hubungkan, itu yang saya bilang latah. Itu bedanya studi banding, studi namanya kan belajar ya. Jadi apa yang di sana nanti kita bandingkan dengan kota kita. Studi banding yang tidak dilatari oleh pengetahuan, bacaan yang cukup sebelum studi banding itu akhirnya melahirkan latah itu. Oh ini bagus nih di kota ini gitu. Kita bangun nih di kota kita. Karena saya ingin tekankan di titik itu ya. Itu poinnya bacaan. Jadi mereka punya akar. Di samping mereka mendapatkan pengalaman, karena dia kan harus bergerak semua. Visualnya jalan, audionya jalan, gitu ya. Ya, terus nalarnya jalan. Bisa bangun pedestrian. Apa motivasi membuat pedestrian? Kita kan sebenarnya jalan utama punya trotoar, itu pedestrian kan. Untuk trotoar itu gunanya untuk jalan kaki, yang digunakan oleh pedagang-pedagang itu, yang kemudian disewakan tadi kita bahas itu kan. Kalau kita melihat nih, ini kan banyak orang tuh jalan kaki, maka kita penting tuh pedestrian itu. Baru buatkan fasilitasnya kan. Dulu Pak Lukman itu bagus ya. Saya bicara kebijakan Pak Lukman. Karena hari ini kita banding-banding wali kota itu, saya menyebut Pak Lukman itu paling baik di antara. Ya karena Pak Lukman paling lama. Pak Lukman kan wakil 5 tahun. Wali kota 10 tahun. Oke, bisa jadi. Pak Pairin baru 5 tahun gitu. Tapi paling tidak ada yang setara, walaupun juga dijalankan secara tidak efektif karena kontrolnya, cara memantaunya kan tidak abstrak ya. Karena rumit juga mau soal memasyarakatkan budaya baca ini. Begitu ya mendirikan rumah pintar, dulu kita punya program Perwali kalau nggak salah, ya, atau SKW bahkan nggak tahu lah saya nggak mendalam. Perwali kayaknya. Ada jam belajar masyarakat. Ya, yang imbauan isinya meminta pada seluruh warga mematikan TV dari jam berapa ke jam berapa gitu. Artinya belajar tuh. Nah, secara SDM itu kan didorong, tapi menggugah kesadaran kan, nggak wajib lah, nggak bisa dia mewajibkan. Walaupun jam belajar masyarakat itu seolah wajib belajar gitu kan. Tapi kan nggak bisa terkontrol kan. Siapa yang bisa datengin rumah orang satu-satu, kemudian kalau mendapati nyalain TV terus ada hukumannya apa-apa. Yang imbauan kan. Gak ada sanksi hukumnya. Nah itu bergerak sebenarnya. Makanya saya katakan rumah pintar ini mungkin merespon kritik orang, gimana mau baca, yang dibaca nggak ada. Dibuatlah rumah pintar, merespon tantangan kayak gitu kan. Nah saya lebih pada hal-hal yang sebenarnya pertanyaan dalamnya kan kalau dia basis pengetahuan, apakah itu benar-benar menjadi kebutuhan? Menjadi kebutuhan atau memang hanya untuk show kan, show kebijakan lah. Gue punya kebijakan bagus nih gitu, akhirnya nirfungsi atau bahkan bukan lagi minim fungsinya, hari ini tidak berfungsi sama sekali. Itu juga menjadi problem. Banyak kalau motif studi banding itu macam-macam lah ya. Tapi oleh-oleh dari studi banding itu ada oleh-oleh dari studi banding itu kemudian diterapkan kota kita itu yang tidak dilatari oleh imajinasi yang punya akar pada pengetahuan, ya akhirnya jadi latah. Kita tiba-tiba kota olahraga, kota kesehatan, jadi kota karena kebiasaan mungut paling ya, visi itu mungut gitu. Banyak yang berprestasi di sini, tiba-tiba kita jadi kota pendidikan.
kita peduli dengan kesehatan, minim orang sakit ya, jadi kota sehat. Di sini jarang pelanggaran HAM, jadi kota HAM. Jadi ya itulah yang kemudian dibuat capek kan dengan berbagai isu yang tidak, bahkan itu juga tidak bisa mencuri perhatian Metro di ranah publik ya. Iya. Terus kemarin dalam refleksi akhir tahun tiba-tiba kita ngomong daya saing daerah naik, IPM naik, indeks prestasi manusia naik, apa-apa naik gitu kan. Klaim bahwa ini berhasil pembangunan di periode kita. Menurut saya ini kan konyol gitu ya. Konyol yang ngaku-ngaku gitu ya. Makanya kadang-kadang kita berseloroh. Saya sering ya mendapati obrolan ya nggak ada wali kota, nggak ada pemerintahan juga di sini ya. Masyarakat Metro ini memang cerdas ya. Oke. Kan banyak yang kayak gitu. Jadi itu kan sikap ya, sikap publik, sikap warga yang seolah-olah tidak merasakan apa-apa dari program-program ini kan, sampai lahir bicara seperti itu. Kalau gua pintar itu karena gua sendiri, bukan karena campur tangan pemerintah. Gua kaya karena gua usaha, bukan karena didorong atau terbantu oleh kebijakan. Nah parah kan kalau sampai kayak gitu. Ya tapi kayaknya itu tadi di kabupaten lain juga sama cara berpikirnya gitu, karena hari ini memang ya mungkin karena teknologi makin banyak sih Bang. Teknologi berkembang, orang juga makin pinter-pinter gitu. Dan saya melihat ini kita mesti bedakan nanti diskusi di esok pagi, kita kan setiap jam 6 ke sini nih ke Taman Kota, nanti nggak tahu besok kita akan duduk di mana. Kita mesti membahas tuh gerakan literasi Bang. Ini orang udah mulai rame ya. Jadi besok kita bicara gerakan literasi. Kita yakin bahwa oke, ini Metro udah bagus. Ada rumah pintar, sekarang ada Pocadi gitu. Tapi kan ini sekali bangun udah. Yang mahal itu sebenarnya bukan ini menurut saya. Bangun rumah pintar tuh udah ada anggarannya, udah kelihatan. Tapi kalau gerakan literasi, gimana nyari orang? Contoh, naruh orang di sini, digaji, di bawah UMP. Itu kan juga berat itu gitu loh. Ini terkait dengan gerakan literasi, bukan lagi membangun fisik literasi. Ya nggak? Iya. Nah, nanti besok kita ngebahas tuh gimana sih gerakan-gerakan literasi. Mungkin kita juga akan baca-baca, cari referensi. Makassar tuh bagus tuh gerakan literasi Makassar. Gerakan literasi kalau di Jogja saya kira udah lama lah ya. Tapi kalau Makassar tuh kan menarik tuh. Teman-teman yang komunitas literasi itu hidup gitu. Nah kita nanti esok pagi kita ngebahas gerakan literasi. Kan Mas Dama ngomong soal kohab ya. Saya kemarin tertarik begitu. Saya carilah. Memang kolaborasi itu salah satu elemen terendah lah ya. Kolaborasi dari gotong royong. Gotong royong itu ternyata punya 3 elemen tuh. Kolaborasi, kepedulian, berbagi. Elemen gotong royong itu. Jadi bagian salah satu bagian saja kolaborasi dari. Terus saya baca lagi ada ko-kreatif namanya. Kalau orang kan urunan partisipasi ya, bekerja sama lah, atau sama-sama kerja ya. Kalau gotong itu kan ada yang digotong, meringankan beban. Itu bedanya dengan kolaborasi. Kalau kerja sama ini, kita lagi bangun ini, saya nyumbang apa, habis lepas ya. Belum tentu ada kepedulian. Nah, sebenarnya yang memang perlu dibangun itu kan pada saat kita sedang membangun apa ide kreatifnya. Jadi jangan apa yang baru. Kalau ini mall pelayanan publik ini ada di mana-mana gitu. Kreatif hub ini ada di mana-mana. Terus apa yang berbeda dari Metro? Mau diisi apa? Gitu. Nah, kalau sama saja dengan kreatif hub di Bandung, itu udah bagus. Udah bagus. Nah, yang saya khawatirin itu kreatif hub dibangun, habis itu nggak tahu ngejalaninnya kayak mana, nggak ada konsep jelas dari awal. Nah itu berarti dia tidak dilatar oleh pengetahuan yang cukup mendirikan itu. Dan itu pasti dipengaruhi oleh bacaan juga. Bacaan dalam arti dia melihat yang lain, membaca secara mendalam, diskusi secara rutin gitu. Membaca yang benar itu kan membaca yang tidak selesai. Kalau kita baca buku, bukan berarti pengetahuan di buku itu stuck di buku. Nah itu pentingnya imajinasi. Oh buku ini kita baca teori apa aja umpamanya. Soal kekerasan simbolik Bourdieu umpamanya yang diskusi kemarin. Kan kita membayangkan kasus-kasus itu. Makanya kata Romo Moko itu kan
belajar in time dengan belajar cash kan. Jadi belajar setiap waktunya itu kan penuhin dulu lah pikiran-pikirannya, baru hubungkan apa yang kita baca. Kalau kita hubungkan dengan gerakan membaca ya, apa yang kita baca itu baru kita hubungkan dengan kasus. Atau kita nanti juga bisa ngebahas tuh kekerasan simbolik dalam dunia literasi, ya kan? Ini kan juga bisa jadi, oh udah ada tuh tempat baca, itu bisa jadi kekerasan simbolik juga kepada mereka-mereka. Atau kita yang paling jago, kita tuh punya banyak bacaan di rumah gitu, itu kan bisa jadi kekerasan simbolik bagi orang-orang yang belum sadar membaca kan gitu. Ya ada foto polisi, anaknya jadi polisi, kekerasan simbolik. Bahkan dosen yang marah-marah pada mahasiswanya itu juga kekerasan simbolik. Bapak ada waktu kapan? Terserah saya. Kekerasan simbolik gitu. Dan itu terjadi, kekerasan simbolik itu terjadi, diterima saja oleh orang yang mengalami kekerasan dan orang yang melakukan kekerasan. Jadi semalam kan dibahas tuh sama Romo itu kan gitu. Oke, ini kita cukup dulu ngebahas tentang pasadi dan sebagainya, bacaan, dan bagaimana pemimpin juga mesti sadar mendapatkan imajinasi itu dari bacaan, menghadirkan orang-orang pinter, tim-tim yang pinter gitu. Jadi kalau penguasa dia tidak punya imajinasi, itu pasti problemnya karena soal faktor bacaan, cara dia membaca, cara dia mendalami pengetahuan kan gitu. Kalau dia punya bacaan cukup, diksinya juga pasti bisa. Orang yang sering membaca, pasti diksinya juga bisa kelihatan kan? Iya, saya kan. Tidak. Kalau ada orang punya problem komunikasi, ya kan? Semalam dibahas sama Romo itu komunikasi pedagogi. Itu berbahaya kalau sampai penguasa dia tidak bisa berkomunikasi. Itu juga dipengaruhi oleh bacaan juga. Pasti dipengaruhi oleh bacaan. Dan saya yakin ya, kota-kota maju itu karena wali kota yang maju. Kan terbukti ya, Ridwan Kamil waktu jadi wali kota Bandung, dia menulis buku dari pengalaman-pengalaman dia. Abdul Azwar Anas menulis buku. Atau paling tidak, kalau dia nggak sempat menulis, dia punya tim yang bisa nulis gagasan omongan dia. Oh, Pak Lukman dulu ada, Pak Ridwan Saipudin. Ya, dia menulis gagasan lah minimal. Atau menginformasikan bacaan. Dia datang ke satu kota, ada toko buku, dia datang, dia beli, kemudian dia minta tim. Dia kan pasti tertarik tuh buku itu. Bukan kemudian semua asal buku, baca buku yang nggak tahu tapi minat dia di mana bukunya. Terus dia panggil satu orang yang dipercaya dia, baca buku ini sampai selesai, kemudian ceritakan kepada saya isinya. Nah, itu juga sebenarnya membantu bagi mereka yang punya keterbatasan waktu, minat gitu ya. Tapi sering-sering datang ke toko buku itu juga stimulus sih kepala daerah ya. Dan kepala daerah yang memberikan ruang untuk orang bisa berdebat itu juga penting. Supaya daripada dia capek-capek mikir sendiri, banyak orang yang mau mikirin. Tinggal merangkum para pemikir-pemikir kota itu ya. Nggak usah berdebat lah ya. Membiarkan orang ngoceh, menyumpahi dia aja tuh menurut saya. Udah ide. Makanya kan saya bilang refleksi akhir tahun, imajinasi, lagi-lagi kan soal imajinasi ya. Kita membayangkan soal refleksi akhir tahun itu dibuatin panggung, pedagang-pedagang kaki lima yang gerobak-gerobak itu, kita tinggal aja kasih 5 juta, sebar tuh. Ya, yang nggak kebagian umpamanya nanti sate Padang, sate apa gitu ya. Udah keliling aja semua. Refleksi akhir tahun kita itu di depan gedung sesat yang gede itu gitu. Kemudian kasih panggung. Suruh orang ngomong sepuas-puasnya secara bergantian. Enggak pemimpinnya nggak usah ngomong, denger aja. Zaman Jokowi itu, Solo dulu gitu, rembuk warga. Idenya tuh kan udah luar biasa. Ya di sinilah, nggak usah di dalam gedung, nanti malah jadi formil. Kalau di dalam gedung, maksud saya di depan itu ya. Depan kan ada layar tuh kan. Lagi ngomong langsung di-shoot, mungkin ke situ bisa dihubungkan. Saya kemarin undangan refleksi nggak datang karena terlalu formil. Harusnya kan dia duduk lesehan, nggak di kursi, nggak gini, dan nanti malah ngedengerin di dalam kan. Malah ngedengerin ya itu laporan naiknya IPM kita. Jadi kayak gitu. jadi bukan refleksi tapi sosialisasi. Oke, kita cukupkan diskusi kita. Terima kasih banyak Bang Rahmat. Besok lagi kita jumpa dan ngebahas tentang gerakan literasi. Bagaimana sih sebenarnya poin penting dari sesuatu yang sebenarnya ini lebih mahal dari bangunan. Mencari penggerak, menghidupkan kreativitas, menjaga sebuah konsistensi dan sebagainya. Sampai jumpa lagi. Salam payungi.